Hotel Niagara Parapat telah mengangkangi peraturan perundang-undangan tentang izin lingkungan dan syarat-syarat untuk mendirikan sebuah hotel. Bahwa di dalam surat pernyataan komitmen tersebut, Diki Sanjaya jelas-jelas dugaan penggelapan pajak air bawah tanah atau ABT juga menjadi hal yang merugikan negara, khususnya masyarakat sekitar, yang mengakibatnya berkurangnya volume air bawah tanah diduga karena resapan sumber bor Hotel Niagara yang melebihi kapasitas. Kehadiran Hotel Niagara Parapat sepertinya sudah mulai menimbulkan keresahan dan memicu konflik sosial di masyarakat. Selain hal tersebut di atas, adanya dugaan pemotongan upah atau hak karyawan yang menjadi persoalan yang sangat meragukan atau merugikan masyarakat di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Para karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pihak manajemen Hotel Niagara Parapat seenaknya melakukan pemotongan tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, kami dari Aliansi Masyarakat Parapat Peduli Lingkungan menyatakan sikap sebagai berikut. Usut tuntas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Hotel Niagara Parapat. Usut tuntas dugaan penggelapan pajak air bawah tanah yang dilakukan oleh Hotel Niagara Parapat. Klarifikasi segera terkait dugaan pemotongan upah karyawan yang dilakukan sepihak oleh Hotel Niagara Parapat. Hentikan operasional Hotel Niagara Parapat sampai dugaan-dugaan sebagaimana disebut di atas diklarifikasi dan dilakukan investigasi langsung ke lapangan bersama Aliansi Masyarakat Parapat Peduli Lingkungan Masyarakat Sekitar dan instansi terkait. Laksanakan segala kewajiban perusahaan sebagaimana ketentuan di dalam perundang-undangan, khususnya terkait dengan lingkungan dan AMDAL. Jadi itu Niagara atau perhotelan Surya Niagara Indah di Parapat sepertinya sudah tidak memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang lingkungan hidup serta seakan mengangkangi AMDAL dan surat pernyataan komitmen pelaksanaan RKL, RPL, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 di Parapat yang ditandatangani oleh Diki Sanjaya sebagai asisten direktur, bahwa pengelolaan lingkungan sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen AMDAL terkait dengan komponen sosial, komponen ekonomi dan budaya, kesehatan masyarakat, khususnya limbah padat, limbah domestik, limbah cair, serta limbah B3 sepertinya tidak terlaksana sebagaimana ketentuan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Niagara Hotel. Untuk kita dengar teman-teman, jadi saya minta teman-teman sebelum kita tanggapi pernyataan dari pihak Niagara Hotel, bagaimana kita menyikapinya, karena sampai detik ini juga tidak ada seorang pun decision maker yang bisa hadir di tempat ini untuk mengambil keputusan apakah Niagara Hotel berkomitmen menjalankan dokumen AMDAL yang telah ditandatangani oleh Diki Sanjaya selaku asisten direktur, atau mereka hanya akan membodoh-bodohi masyarakat dengan dokumen-dokumen tersebut. Makanya kami mohon kepada manajemen Niagara Hotel Pak Karo-Karo, sekiranya dihadirkan Diki Sanjaya atau siapa yang berwenang mengambil keputusan terkait dengan tuntutan itu, diantaranya adalah menghentikan sementara operasional Niagara Hotel sampai dengan apa yang dituntut oleh masyarakat itu dipenuhi. Jadi teman-teman, ada yang ingin masih menyampaikan wakili untuk menerima. Jadi kalau tadi saya dengarkan ada tuntutan masalah soal lingkungan, itu ya bisa saya jelaskan bahwa bisa kita lihat sendiri bahwa memang kita sudah melakukan adanya IPAL ya, sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh dari Dinas Lingkungan juga. Jadi yang itu sudah kita lakukan. Lalu ada lagi yang seperti kita lihat kemarin bahwa ada penyelewengan lah itu namanya. Apa itu namanya itu? Yang untuk pajak air bawah tanah. Pajak air bawah tanah, dan itu sebenarnya kita tidak ada melakukan itu karena kita sudah melakukan pembayaran tiap bulan. Tiap bulan kita bayar sesuai dengan pemakaian. Lalu kalau masalah soal tambahannya pemotongan, ya pemotongan upah karyawan, itu kalau sewenang-wenang tidak ada. Memang itu ada pemotongan, tapi itu adalah pemotongan yang sudah disepakati oleh pihak karyawan itu, seperti misalnya ada pinjaman koperasi. Ya, sesuai dengan
perjanjian mereka, maka upahnya itu dipotong kalau ada yang meminjam. Lalu selain itu memang ada juga potongan adalah potongan STM, baik STM Kristen maupun STM Muslim, itu memang ada pemotongan, tapi itu adalah sesuai dengan anggaran dasar yang mereka tentukan, dan itu juga diserahkan ke pengurus daripada koperasi dan juga pengurus pada STM. Dan selain itu ada juga memang potongan, adalah potongan SPSI. Dan ini juga diserahkan ke pengurus SPSI-nya untuk mereka kelola sebagaimana yang mereka ya sudah tetapkan di anggaran dasar mereka. Lalu kalau misalnya seperti bulan ini, memang ada juga pemotongan 50.000, itu adalah pemotongan adalah untuk acara Natal nanti di bulan 12, yang mana karyawan memang mereka sudah sepakat ya, pengurus STM Kristiani dan karyawan yang beragama Kristen, mereka sudah sepakat untuk istilahnya tok-tok RIP-nya 100.000. Jadi bulan ini kita potong 50.000 sesuai dengan permintaan daripada pengurus atau ketua daripada rencana Natal nanti di bulan 12, lalu bulan depan nanti ada pemotongan 50.000 lagi. Jadi yang ini pihak kita, akunting kita itu hanya untuk membantu organisasi itu biar mereka tidak repot untuk pemotongan-pemotongan tersebut, karena kalau dipotong ditagih satu persatu mungkin agak kerepotan. Jadi di sini hanya untuk membantu memperlancar organisasi tersebut biar ya mereka pun tidak terlalu repot. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kalau yang saya lihat di tuntutan yang kemarin itu. Inilah yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Arti servis yang saya maksud itu sudah keseluruhan karyawan Niagara, gajinya dipotong per bulan tanpa yang seperti yang Bapak bilang tadi ada melakukan pelanggaran yang diterapkan peraturan oleh Niagara. Itu yang saya maksud, Pak. 250.000 per karyawan itu gimana maksudnya, Pak? Karena katanya bila mana ada pembangunan di Niagara, gajinya selalu dipotong. Tolong dijabarkan, Pak, itu. Apakah karyawan yang mau membangun Niagara ini, apa inventaris Niagara punya karyawan? Itu maksud saya, Pak. Kalau masalah soal servis itu kalau ada pemotongan itu adalah kalau ada karyawan yang kena reprimen ya, yang kena peringatan. Jadi memang kita sudah sepakati itu sesuai dengan kesalahan-kesalahannya, maka kita berikan peringatan sekaligus memang harus ada sanksinya untuk pemotongan servis tersebut. Dan itu kita lihat memang sesuai dengan kesalahan tersebut. Ada yang memang hanya 1 bulan langsung kita kembalikan lagi. Ini hanyalah tujuannya biar mereka itu ya bisa mengerti, artinya bisa memperbaiki lagi ya kekurangan atau kesalahan yang mereka lakukan. Jadi yang ini ya kita lakukan adalah untuk biar bisa mereka pun setelah diberi peringatan itu mereka bisa sadar sehingga mereka bisa bekerja lebih baik lagi. Jadi yang ini kalau yang bisa sadar atau yang kita menurut penilaian dari pimpinannya juga bisa langsung mengerti, maka itu dikembalikan lagi di bulan berikutnya. Itulah kalau masalah soal servis. Terima kasih. Dibuatkan pernyataannya, kita tangani sudah diterima oleh pihak hotel. Tung madabu ho. Awang, tunggu nih. Ang madabu. Lupa malangsan daw. Madabu kita ipokan motor itu. Kita sedang dari aliansi masyarakat yang berada di Parapat menuntut AMDAL Niagara, pencemaran lingkungan baik limbah-limbah yang ada di lingkungan Hotel Niagara. Dan untuk kedua,
kita juga menuntut hak karyawan. Sebagaimana katanya ada pemotongan servis bila ada pembangunan di Hotel Niagara. Pemotongan secara sepihak dari Hotel Niagara, manajemen Hotel Niagara. Sekian dan terima kasih. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Itu yang mau kita usut tuntas, Pak. Maksudnya kenapa sampai melakukan aksi demo dengan beberapa hal yang disampaikan tadi? Kita selaku aliansi masyarakat memperjuangkan sebagaimana hak-hak karyawan yang ada di Hotel Niagara. Sama pihak kepolisian juga. Terima kasih Pak. Tapi kami bentar di sini dulu ya Pak. Sedikit aja Pak. Terima kasih Pak. Oke. Boleh. Boleh. Ya. Orang Semak. Jadi hasil rapat atau keputusan dari pihak manajemen Niagara dengan masyarakat, mereka bersedia melaksanakan komitmen pengolahan lingkungan sebagaimana tertuang di AMDAL serta melaksanakan tanggung jawab di bidang sosial, ekonomi, dan budaya oleh pihak Hotel Niagara Parapat. Begitulah hasilnya. Jadi kita tunggulah hasil yang realisasinya dari pihak Hotel Niagara. Sekian dan terima kasih buat teman-teman sekalian. Apa Jelas. kira-kira tadi tuntutan kita di dalam untuk menambahi dengan adanya AMDAL ini? Kalau tuntutan kita segeralah diperbaiki, dibenahi sehingga masyarakat sekitarnya pun merasa nyaman dan tidak terganggu, baik di bidang polusi dan kesehatan. Tadi kita dengar ada perekrutan karyawan. Seperti apa yang diharapkan masyarakat? Jadi kalau untuk masalah perekrutan kita minta secara terbuka dari pihak Hotel Niagara. Nah, kalau mau berdasarkan klasifikasinya biar Niagara yang menentukan. Cuman poin pertama kita mintanya secara terbuka Diutamakan dan diutamakan yang ada sekarang Parapat. sekitaran Parapat.